Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tadi saya menyimak MC kita Bapak Ustadz Nur Amlan menyampaikan 9 kemenangan. Kemenangan yang ketujuh Kabinet Merah Putih, kedelapan Kabinet Merah Putih, kesembilan Kabinet Merah Putih. Alhamdulillah. Illadzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Itu maksudnya yang bukan diganti, tetapi lebih ditegaskan lagi di mananya oleh pengesabah ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara, serta peradaban dunia. Itu semua adalah Kabinet Merah Putih. Ketahanan nasional NKRI, ajaran kita ini adalah untuk ketahanan nasional NKRI. Kejayaan agama dan negara, ajaran kita ini adalah untuk kejayaan agama dan negara. Peradaban dunia, ajaran kita ini adalah untuk peradaban dunia. Siapa itu Kabinet Merah Putih? Sampai 3 kali. Kabinet Merah Putih yang pertama adalah Abah Sepuh. Kabinet Merah Putih yang kedua adalah Abah Anom. Kabinet Merah Putih yang ketiga adalah Abah Aos. Maka dengan lahir Kabinet Merah Putih, lahir pula proklamasi ketiga, ya, bendera merah putih. Tuh. Jadi orang kalau mengartikannya secara harfiah, itu memang betul juga, tidak salah juga. Kalau pengusaha Abah sangat mencintai Kabinet Merah Putih, ya, karena Abah itu adalah agama dan negara dan sangat mencintai bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia. Secara lahiriahnya Kabinet Merah Putih. Makanya Kabinet Merah Putih kabinet terbaik selama-lamanya kata pengusaha Abah. Itu ada Kabinet Merah Putih itu adalah kita. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, para kiai, para profesor. Malam hari ini kita kembali mengambil keberkahan dari kitab pengesabah, kitab yang penuh keberkahan, yaitu Padoilus Syuhur. Menyebutnya saja sudah berkah, apalagi mengingatnya, apalagi mengamalkannya. Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsiri min ibadil mu'minin. Huruf Ain, ya, huruf Ain dalam bulan Rabiul Tsani ini ditafsirkan oleh pengesabah, ya, sebagai kata ilmu yang berarti ilmu. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa Arab. Pengesabah mengutip dalam kitab Fadailus Suhur firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan dilebihkan dari orang beriman itu yang berilmu beberapa derajat dari orang yang beriman. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Tadi firman Allah, di mana di kitab pengesabah. Makanya kitab itu berkah. Isinya firman Allah dan sabda Rasulullah. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap orang Islam. Yang mengaku dirinya muslim wajib menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar ilmu, ya, mempelajari ilmu, mencari ilmu, memuliakan ilmu, itu wajib, bukan sunnah, wajib. Sedang ilmu itu, kata guru-guru kita itu sampai kepada silsilah, ya. Semua silsilah guru-guru kita itu. Kata guru-guru kita dalam kitab-kitab beliau, kita sudah tidak ketemu lagi dengan beliau, tapi kita masih bisa membaca kitabnya. Ya. Kita masih bisa membaca atau mendengar sabda-sabdanya, guru-guru kita itu. Menyebutkan bahwa ilmu itu ada dua macam. Yaitu ilmu di dalam hati dan ilmu di atas lidah. Nah, maksudnya ilmu di dalam hati itu ya ilmu yang bermanfaat yang dimaksud dalam hadis Nabi, ilmu yang bermanfaat, ilmu dalam hati, ilmu yang dia pelajari itu ya menjadikan hatinya takut gitu. Menjadi hatinya takut ya atau bergetar ketika disebutkan nama Allah dan bertambah iman ketika ayat-ayatnya dibacakan. Tuh. Itu tanda ilmu bermanfaat. Nabi bersabda, al-ilmu ilmani, ilmun fil kolbi, fadzalikal ilmu nafi'u. Wa ilmun alal lisani, fadzalika hujatullah ala khalqihi. Ilmu itu ada dua macam. Satu ilmu yang tertanam menimbulkan rasa takut di dalam hati. Itulah ilmu yang bermanfaat, kata Nabi. Yang kedua, ilmu yang hanya di lisan. Itulah ilmu yang akan menjadi hujah Allah atas hambanya. Jadi akan dituntut oleh Allah nih, ilmu yang hanya di batas lisan. Allah sangat tidak menyukai kepada hambanya yang mengatakan sesuatu sementara dia tidak mengamalkan. Makanya Abah menyampaikan, sampaikan ilmu itu yang sudah diamalkan, yang sudah lecak gitu. Jadi kita menyampaikan ilmu ini, yang ilmu memang sudah kita amalkan, yaitu ilmu yang ada dalam hati dan ilmu yang ada di atas lidah. Apa itu? La ilaha illallah. Apa itu? Allahu Allah. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Tuh. Kecut. Tuh. Kalau mendengar suara azan ya, menjadi kecut hatinya. Segera memenuhi panggilannya. Dan alhamdulillah ya kita diajarkan oleh guru kita. Guru kita mengajarkan sebelum azan berkumandang sudah ada di atas sajadah. Itu ajaran guru kita. Ya. Ajaran guru kita. Kita
Ikut, belum bisa ikut, niat mau ikut saja. Gitu. Sebisa mungkin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ada di dalam hati. Tidak akan tahu kita ilmu itu kalau tidak ditalqin zikir. Makanya pengesabah benar-benar sangat menekankan berulang-ulang pentingnya talqin zikir. Ya. Dan talqin zikir ini sudah disampaikan oleh pengesabah sangat sangat vulgar sekali ya. Dulu di silsilah-silsilah sebelumnya kita tidak pernah dengar. Ya memang kita belum ada ya. Zaman Abah Sepuh, zaman Syekh Tolha. Tapi di zaman Abah Hanom ya beliau sangat hati-hati. Kalau zaman Abah Haus sekarang jelas disampaikan, tidak tedeng aling-aling dan tidak ambigu. Gitu ya. Talqin belum ditalqin belum masuk Islam. Kafah. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsiri min ibadil mu'minin. Kita sudah memiliki kedua ilmu itu. Ya ini ilmu di hati dan ilmu di atas lidah, yakni la ilaha illallah. Di dalam firman Allah, ucapan syukur yang hanya ada bagi kita ikhwan thoriqah qadiriyah Naksabandia, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Itu ketika Nabi Sulaiman dan Nabi Daud mendapatkan ilmu itu. Ilmu yang mana? Ini ilmu dua ini. Ilmu yang ada dalam hati dan ilmu yang ada di atas lidah. Ilmu di atas lidah itu hujah Allah. Tidak ada di kolong langit ini yang mengingkari la ilaha illallah. Kecuali orang-orang kafir. Kecuali orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ada, Cinta. Udah pesan warga. Oh, udah Bu. adapun kedua ilmu tersebut memiliki tiga fungsi. Kedua ilmu tersebut memiliki tiga fungsi, yakni untuk memperbaiki ketaatan, untuk meluruskan akidah, dan untuk mensucikan hati. Sebagaimana tiga fungsi diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul, yaitu Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Ali Imran ayat 164. Bersyukur kita ya. Diutus ke kita setiap 100 tahun sekali. Seorang pembaharu, mujadid, bukan nabi. Utusan Allah, pembaharu, penghidup agama. Itulah guru agung kita, pengesabah Aus, Qadasallahu sirah. Kata pengesabah merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf untuk mempelajari ketiga ilmu ini, yakni ilmu sebagaimana tugas Nabi diutus. Tiga ilmu itu adalah ilmu syariat yang dapat memperbaiki nilai-nilai ibadah, ilmu tauhid yang dapat menguatkan akidah, dan ilmu tasawuf yang dapat membersihkan hati. Jadi ketiga ilmu ini harus dipelajari semua. Bukan hanya bersih hati aja, tapi ketika ibadahnya tidak sesuai tuntunan.
Ibadah yang tanpa ilmu akan tertolak. Bagaimana cara melaksanakan sholat yang sempurna, bukan sholat asal-asalan, secara syariat, secara hakikat, juga harus disempurnakan supaya sholatnya tidak mendapatkan siksaan, siulan, tepuk tangan, kekafiran, dan siksaan, kata pengesabah. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu penting kita belajar ilmu, nggak cukup hanya sekedar kita belajar ilmu tasawuf, tapi kita harus belajar juga ilmu syariat, ilmu fikih. Kita harus belajar juga ilmu tauhid, ya. Lalu kita menguatkan akidah kita, menyempurnakan ibadah syariat kita, lahiriah kita, dengan menyempurnakannya dengan ilmu batin, ilmu hakikat atau tasawuf. Oleh karena itu, guru kita sangat menekankan kepada kita murid-murid agar selalu menuntut ilmu. Sahabat pernah menyampaikan, pertama diajarkan oleh Allah ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ilmu. Itu. Maka disabdakan oleh pengusaha Bahanom, Qaddasallahu sirah, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Kita setelah mendapatkan ilmu ini dituntut untuk mengamalkannya dan amalan kita ini dituntut agar ilmiah sesuai dengan ilmunya. Tuh. Jadi ini perlu nih dicamkan baik-baik ini kepada ikhwan wal akhwat semuanya. Ya. Kita dituntut untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat dan kita dituntut amalan kita sesuai dengan ilmu. Maka dari itu dalam manakib kita ada khidmat amaliyah manakib dan ada khidmat ilmiah manakib. Itu sudah satu paket, belum tuntas kalau belum ditutup dengan salawat Bani Hasim. Ya. Jadi kalau dulu ya, kalau selesai khidmat, selesai acara amaliyah, itu nggak boleh tuh sama pengesah Abah aus. Ya. Zaman Abah Hanom dulu. Sebelum selesai kebanyakan dulu ya kalau selesai amaliyah itu pada keluar ngerokok gitu ya, ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol. Belum tuntas itu kalau sebelum selesai mendengarkan khidmat ilmiah dan salawat Bani Hasim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda, Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu pada hari kiamat di atas orang-orang yang beriman sebanyak 70 martabat. Yang mana jarak antara dua martabat itu bagaikan menempuh 500 tahun perjalanan. Ya, jadi kalau dibayangkan surga itu, surga kita penggenggam tiga kunci surga, surga ma'wa, surga naim, surga firdaus. Ya, surga firdaus itu yang menghuninya orang-orang berilmu, tuh ya, yang mengamalkan ilmunya, yang amalnya sesuai dengan ilmu. Itu. Demikian betapa tingginya martabat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu ia mau belajar, mau ngaji, mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Kalau hikmat ilmiah dan manakib didengarkan, itu. Maka dengan ilmu itu mereka bisa beramal soleh. Ketahuilah amal tanpa ilmu, maka amalnya tidak akan diterima. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya selamanya berkah karomah. Waos. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.